dengan niat mencari ilmu, semoga bisa mengangkat derajat kita bersama-sama nanti di akhirat. Pada malam ini kita mengaji dengan tema balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu perintahnya Allah. Kalau Allah yang menyuruh, kami patuh dan taat. Mungkin ada yang di hati kecil kita tanya-tanya, kalau aku dijahati orang, aku disuruh membalas kebaikan, apa untungnya? Untungnya sudah jelas, yaitu surga. Untungnya orang yang didolimi orang kemudian memaafkan dan berbuat baik kepada yang mendolimi, jelas untungnya surga. Bahkan bighairi hisab, tanpa hisab. Tergantung kita. Ya, yakin atau enggak, bisa atau enggak. Kesempatan hanya sekali saat kita masih hidup di dunia. Sama dengan begini, wahai manusia, maukah kamu aku masukkan ke surgaku tanpa hisab? Ini namanya penawaran. Allah yang menawari, ditawarkan kepada hambanya di dunia. Kalau mau syaratnya dua, mau memaafkan kesalahan orang lain dan mau berbuat baik sama dia. Wis, wangel, wes angel. Diubah, gampang gitu ya. Terus malaikatnya amin, insya Allah gampang. Nah, sekarang monggo dibuktikan nggih di Quran. Mingguan kula dereng dugi ya. Ya pesen ya. Ini gampang seret tenggoran. Enggak tahu apa masalahnya ya. Dibuka surat 42. Mari belajar merenungi bareng-bareng. Ayatnya 40 dulu. Surat 42. Ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Monggo kita renungkan. Namanya ayat informasi. Ayat tawaran dari Allah kepada hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Koma. Balasan kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Itu boleh. Hanya boleh, tapi nggak dapat pahala. Misalnya, coba tak kayak dulu.
jenengan dipisui orang, terus jenengan balas misui, iku oleh. Oke? Boleh? Asal sebanding. Oke? Jenengan di apa namanya? Dicaci, ya, dielei, dirasani, pokoknya didolimi, ya, isinya banyak itu kedoliman itu ya. Jenengan membalas dengan balasan yang sama itu boleh. Tapi nggak mendapat pahala. Dengan dikaplok wong, plek, itu didolimi kan. Terus dengan balas dengan kaplokan yang sama, itu boleh. Tapi kalau dengan dikaplok 1 kali, balas 3 kali, nggak boleh. Itu dolim namanya. Ya, ben kapok. Ya. Diludahi 1 kali, balas meludahi 1 kali, boleh. Kalau balas 3 kali, cuh, wah, itu tidak boleh. Harus seimbang, sepadan, sama, seimbang ya. Ini ayatnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Jadi gini. Kalau jenengan membalas kejahatan ya dengan balasan yang sama, itu biasanya hanya mendapatkan kepuasan. Puas aku iso bales. Lega iso bales. Tapi enggak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Nggih. Pun nggih. Dengan simak ayatnya berikutnya. Niki Allah menawarkan pada kita. Ini Allah menawari sudah nawar. Deh. Kalah sama supermarket lagi. Ya. Di supermarket nggak pernah nawar. Ya. Allah tawarkan. Faman apa? Barang siapa yang mau memaafkan kepada orang yang mendolimi tadi, dimaafno. Nggih. Waslaka dan mau berbuat baik kepada yang mendolimi tadi, wis pi ana wong iku, api ana. Ya. Baik segi omongan, tindakan. Wis diapiki bae. Api lahir batin. Fa'ajruhu, maka pahalanya orang yang memaafkan dan yang berbuat baik pada orang yang mendolimi menjadi tadi Allah, itu urusannya Allah. Nih, sampai begitu Allah menawarkan. Sopo sing gelem maafno wong sing mendolimi tadi, ya, sing jengkel tadi, ya. Terus api ono dia. Ngomong sing api, ya. Terus mungkin mau memberikan sesuatu yang baik pada dia. Wis intine pakai api ono. Wis ganjarane urus aku. Gampang toh? Gampang mabut. Gampang. Wangnya sih. Lah malaikat iki ngamini sing angel apa sing gampang? Kabeh diamini. Saiki model wis angel ya. Monggo diganti wis gampang kalau untuk kebaikan ya. Lah satu kata fa'ajru Allah itu di beberapa banyak tafsir artinya adalah surga. Siapa yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan mau berbaik pada yang menzalimi, menjadi bakal dibangunkan rumah di surga berupa emas. Ayo, kepengen apa enggak?
kepengen dibangunkan rumah masih surga apa enggak? Itu loh syaratnya. Jadilah orang pemaaf dan berbuat baiklah kepada orang yang mengganggu, yang menjadi, yang mendolimi. Innahu la yuhibbu dzalimin. Sesungguhnya Dia Allah tidak suka, tidak mencintai pada orang-orang yang berbuat zalim. Jangan dikira berbuat zalim itu ya enggak berdosa. Dosanya besar. Buktinya sama Allah diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Oke. Ini mungkin sering terjadi di masyarakat. Ya. Mungkin sering terjadi di masyarakat. Ingat-ingat betul. Kalau ada orang yang mendolimi, menjahati kita, wes maaf wae. Deh. Untungnya jelas soalnya. Masuk surga tanpa hisab. Jelas. Lah kalau kita dendam, bahkan tidak mau memaafkan, ya, tidak mau membalas kebaikan, jelas rugi, gak ada untungnya, rugi, tidak akan mendapatkan ya, pahala insya Allah. Pak Ajruhu Allah tadi, monggo dilihat lagi ya di surat yang berbeda, ayat yang senada. Buka surat 16. Surat 16. An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Masya Allah, Allah ngandani kita. Jika kalian menyiksa atau membalas siksaan, balaslah dengan yang setimpal, yang sama dengan siksaannya. Misalnya kalian ya aku mau kaplok ya 1 kali, ya boleh balas kaplok 1 kali, tapi jangan tadinya kaplokannya kecil dibalas kaplokan besar, yojo, itu zalim namanya. Pokoknya yang sepadan. Jika kalian sabar, kata Quran, kata Allah, ya sungguh itu lebih baik. Sabar itu gak bales. Jika kalian sabar gak bales, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kebanyakan bales yang sepadan apa yang lebih? Yang lebih ya. Ikut ditinggal no. Orang yang zalim itu nggak usah zalim. Kan sehingga ini bahkan yang lebih baik lagi, balaslah dengan kebaikan. Ya. Jangan diingat sekarangnya, diingat besoknya di akhirat. Besok di hari kiamat, Allah menyuruh malaikat penyeru hambanya. Wahai orang-orang yang mudah memaafkan di dunia, berdirilah kalian. Itu berdiri gampang. Tapi yang tidak ya mudah memaafkan kesalahan orang di dunia nggak bisa berdiri. Otomatis terlihat. Lalu malaikat, masuklah kalian ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Masya Allah, makanya abot, makanya anyel kembali ya. Masya Allah. Nah ini ada kesempatan mumpung masih hidup.
Dan mungkin ini bisa terjadi di keluarga. Kadang-kadang masalah waris, masalah yang tidak cocokan, ya, sampai tidak mau memaafkan. Nah ini orang yang belum mengerti balasannya. Masya Allah, ya, luar biasa balasan. Nanti di Quran saya tunjukkan ya, orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan akan mendapatkan tempat yang kesudahan yang terbaik. Ini pun surga. Belum hadisnya. Tak terus no. Selain itu warjamaah, orang yang melepaskan haknya, artinya yang tadinya boleh membalas, ya, dengan sepadan, wes aku gak bales, ya, itu sedekah, penebus dosa. Penebus dosa. Bahasa Qurannya itu kafarat. Kafarat itu penebus dosa. Jadi kebanyakan di dunia ini, di masyarakat itu milih puas dengan membalas. Lego aku iso bales, ya, tapi tidak dapat apa-apa. Kalau nggak bales, ya, tidak menuntut, itu penebus dosanya, namanya kafarah. Bilindi, monggo dibuka Quran ini, surat 5, surat 5 ayat 45. Wani ngaji, wani berubah ya. Masih abot saiki, besok enteng akhirat. Enteng ya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sudah ada tawaran dari Allah ya. Masya Allah. Monggo nggih, sami-sami berusaha untuk berubah, ya. Jangan hanya mencari puasnya di dunia, ya, dengan membalas yang sepadan, sebanding. Tapi harapkanlah balasan dari Allah. Monggo disimak surat 5 ayat 45 ya. Wa katabna alaihim, dan telah kami tetapkan pada mereka, itu di kitab Taurat, fiha, di kitab Taurat. Kita nggak usah belajar kitab Taurat, cukup belajar Quran, karena kitab Taurat sudah ada di dalam Al-Quran. An-nafsa bin nafsi, kalau orang itu jiwanya ya dihabisin, kita boleh membalas menghabisi satu jiwa, boleh, tapi puas, ya, dapat bu. Walau aina bil aini, seandainya mata jenengan dicukil oleh orang satu, jenengan boleh balas nyukil yokoto situ, jangan nyukil loro. Zalim namanya, gas padan ya. Bil aini wal anfa bil anfi, hidung jenengan ditonyo orang, jenengan boleh balas nonyo, bukan berkali-kali nonyo. Itu zalim. Wal uduna bil uduni, telinga jenengan diiris orang, jenengan boleh balas ngiris yang ngiris satu, jangan ngiris satu balas ngiris dua, ojo. Insyaallah itu zalim.
Wasina bisini. Gigi jenengan dipukul orang rampal. 1. Jenengan bisa balas ya merampal 1. Ya, aja dirampalno kabeh. Dolim namanya. Wal juruha, bahkan luka-luka pun kisah ada hukumannya, ada ya balasannya yang sebanding. Faman tasodako. Nah ini namanya tawaran. Siapa yang mau melepaskan haknya tadi balas, bahwa kafaratullah, maka itu sebagai tebusan dosa bagi orang yang melepas haknya. Wes gak balesan. Dosane wong iki diampuni. Kafaratullah. Ayo milih diampuni apa milih bales? Nek milih bales lega, nek diampuni gak lega. Tidak balas. Tenan dah, ayo gak bales. Angel apa enggak? Umumnya di masyarakat bales. Soalnya cari lego, tapi gak oleh apa-apa. Ayo. Nek ditawari Allah itu ndang diambil. Insyaallah. Lah kalau dosanya ditebus, kan tinggal masuk surganya teh. Oh, kalau dosanya. Cuma angel, dosa angel. Pilih loro-loro nek. Pilih loro-loro. Oh, pilih loro-loro nih. Iya balas ya dosanya tak gak iso loro gak iso ya. Pilihannya salah satu. Salah lanjut. Jadi kalau ada yang lebih baik, pilihlah yang lebih baik, ya. Dilihat Quran nih, surat 39. Az-Zumar ayat 17 dan 18. Monggo. Yang sudah ketemu. Beda cepat. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Yes. Mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Okay. Ngaji, dengar, ya, diikuti. Yang tadinya nggak tahu, kemudian mendengarkan jadi tahu, yang terbaik diikuti. Diambil. Quran sudah menawarkan ya balasannya surga. Diambil. Mas yo jarine angel. Ya, terus belajar dan latihan terus sampai bisa ya. Kesempatan hanya sekali saat kita masih hidup. Besok di akhirat ya disuruh masuk surga tanpa hisab. Dah neo senengi. Oh iya. Masyaallah. Nggih. Harus bisa. Jadi awak harus bisa lah. Kesempatanmu hanya sekali di dunia saja. Harus bisa. Ngerti nggih? Masuk setan yang bisi terus balso lanang gak pakai rokae ngono ya. Kan begitu bahasane. Kamu laki nggak jalan kalau nggak balas, wes pakai rokai. Nah, setan ini bisikin ngoten ya. Akhirnya balas. Balas boleh dengan yang lebih baik. Contoh misalnya, Rasulullah pernah didolimi pemuda Yahudi, ya, berkali-kali diludahi. Balas kan Rasulullah? Nah, kalau jenengan balas badan balas. Rasulullah balas sampai sahabat itu jengkel. Ya Rasul, kenapa jenengan kok boten balas? Jawab Rasul, habis dia belum tahu kok. Coba tahu kan enggak mau melakukan seperti ini. Nah, itu nggih. Lah kan nanti kita kalau sudah tahu yo jangan seperti yang ya belum tahu. Nah, suatu saat si pemuda ini jatuh sakit.
Ini Yahudi loh, bukan Muslim ya. Rasulullah justru yang menengok pertama kali dengan membawa bingkisan. Sampai pemuda itu sebenarnya takut, dikira Rasulullah membalas. Memang membalas, tapi membalas yang lebih baik, dibawakan bingkisan dan didoakan supaya sembuh. Saking baiknya Rasulullah, si pemuda yatim menyatakan, ya Rasul, saya masuk Islam. Nah, tanda Islam itu sangat indah sekali. Ya. Islam itu kejahatan balas dengan ya, nek diplengos wong dibales nyoko. Ya. Nek divisi wong dibales didongakno. Ya. Contoh nih, Rasulullah pernah dikhianati oleh sebagian sahabatnya. Ya, secara kemanusiaan Rasulullah pernah hatinya kurang enak. Kenapa malah kalau jenengan? Ya, Rasulullah, pernah secara kemanusiaan loh ya, pernah hatinya kurang enak sebabnya dikhianati oleh sebagian sahabatnya. Nah itu Allah mesti memantau terus. Jadi Allah tahu hambaku, kekasihku, artinya lagi kurang enak. Allah manggil Jibril, satu ayat ini ya sampaikan ke kekasihku. Satu ayat turun, ya dibuka surat 3. Ya, satu ayat intil. Malaikat dari Lauhul Mahfuz bawa satu ayat ke Nabi. Namanya Allah menasehati Rasulullah. Nah, ya. Ketika Rasulullah ini kurang enak sama Allah langsung dinasehati dengan satu ayat ini. Monggo dibaca. Surat 3 ayat 159 ya. Oh. Ini ditiru ya. Ini ditiru. Kita itu tinggal niru. Nggak mau niru kalau nggak belajar nggak tahu. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Rasul lemah lembut apa kasar? Lemah lembut. Wes, ditiru. Terus. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Wes, maksudnya Rasulullah sifatnya kasar apa lembut? Lembut. Ditiru ya. Makanya ojo kasar-kasar gak pantas. Ya, otak miremos itu kasar, ora pantas. Ya. Ayo. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Andek wis. Allah menasehati Rasul, wis ta Muhammad, ya sahabatmu yang mengkhianati awakmu itu maafno. Sama Rasul langsung dimaafkan. Terus setelah Muhammad mintakan ampun mereka. Sama Rasul dimintakan ampun. Upami jenengan nggih didolimi orang. Ya. Kira-kira langsung memaafkan apa langsung dongan api? Titen ono yo. Nah. Nggih, minta ono nggo mrene. Nah, dongan api balik. Padha ambek Quran apa enggak? Padha. Ora padha. Upamane belajar ya. Upamane ya. HP jenengan diambil orang waktu sholat. Aduh, Masya Allah ya. Nomornya banyak penting banget. Jenengan kira-kira ngomong apa? Nggak apa kira-kira? Awas kan ya, muga-muga ya, mana ya? Coba dibalik dengan ya langsung ya dimakan, yes. Ya. Ya Allah, wong sing ngambil HP ku iku jenengan ampuni dosane ya Allah. Jangan paringi rezeki sing akeh ya Allah ben gak nyolongan. Jangan paringi insaf tobat dadi wong apik soalnya dia juga umatnya Rasul ya Allah. Kira-kira pernah kok belum? Angel. Ayo. Masyaallah. Oke. Dicoba balik. Kapan lagi kalau gak sekarang?
Dongakno sing apik. Dongane ora rezeki lancar, nak lancar insyaallah enggak sampai ya ngono iku. Dongane insaf, tobat dadi wong sing apik. Ndonga apik iku oleh ganjaran dewi. Ya, malaikat amin, ku awakmu ya ngono, lho dadi wong apik. Nah. Nih. Mungkin nanti suatu saat ada kajian ya temanya bolehkah mendoakan orang jelek. Nah, ngoten nggih. Jadi muncul satu tema. Tapi boleh ayat sing rada ngono ya. Nggih. Om dulu gawe skripsi aja boleh judul berarti ditolak kok ya, tapi ono hikmah. Jadi mudah buat tema-tema macam-macam ya. Oh, nah ini kita terus no. Masya Allah. Bahwa Allah menyuruh kejahatan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik, tidak hanya sepadan, yang lebih baik. Dibuka surat 23. Ayat 96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ya apa ya carane? Wong iki gak tau kayak aku ya, pelit. Ya. Terus dibalas. Ya kayak ono wong iki. Nih. Sedekah pada orang yang pelit itu boleh, walaupun dia kaya, dengan niat mudah-mudahan orang ini jadi dermawan. Sedekah pada pelacur itu boleh, dengan niat mudah-mudahan si pelacur ini insaf dan tobat. Masya Allah. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Nah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu besok di akhirat Allah balas dengan pahala yang sempurna, yaitu surga. Ya. Jangan balas keburukan, rugi sangat. Coba lihat lagi. Surat 41 ayat 34. Surat Fusilat ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, muka-muka percaya sama Allah ya. Cuma prakteknya sing rada angel itu. Kadang gengsi, ya Bang enggak? Egonya belum dilepas itu. Kalau egonya nggak dilepas, nggak bisa. Dilepas egonya seret, kemudian mengedepankan ya Al-Quran. Ini rada angel. Saya itu pernah ya ngisi pengajian itu di Masjid Angkatan Laut ya. Jadi bertanya pemone atasannya ini ya. Atasannya ini buat ya salah misalkan ya. Ini rada angel ini. Ya, bawahnya rada dikalani. Boleh koreksi. Gak boleh koreksi lah. Ini sing anu ya. Gunanya ya. Siap. Nah, terus kapan balasnya yang lebih baik ini? Setelah pensiun, podo ngaji, ya tak terangno. Alhamdulillah, aku mau tobat Pak Ustaz, mau tobat lah.
alhamdulillah ya ada kemauan tobat. Dulu Ustaz aku gak gini. Ya. Saya kira pensiun. Nah, wes. Ya tinggal tobat ya. Untung masih mau tobat. Itu masih beruntung. Tapi apakah kita nggak boleh menjelaskan atau menyampaikan? Mohon maaf karena Iya. beliau orang kekasar. Iya. Seperti saat ini misalnya banyak penelitian seperti itu. Iya. Ya, apa kita nggak boleh menegur? Boleh, tapi itu jihad yang berat. Iya. Oh, pahalanya gede ikut jihad yang berat. Jihad kepada orang ya yang dianggap istilahnya kalau bahasa ya agama itu raja. Ya, siapakah yang berani menasihati raja? Berani menasihati pimpinan? Abot itu jihad saja ini. Pimpinannya salah wes di perusahaan aja. Pimpinannya salah, karyawan ini kira-kira beranikah mengingatkan? Resikonya dipecah. Nah, nggih. Ya ampun. Pun gitu ya. Kalau kita mau berbuat seperti ini, insya Allah yang tadinya seolah-olah jadi musuh akan menjadi kawan yang dekat. Tapi ya gak cukup sekali, ya berkali-kali. Oh, orang ini tak jahat, tak ganggu kok, selalu membalas kebaikan. Lama-lama dia sungkan sendiri, akhirnya jadi sahabat dekat. Kata siapa? Kata Quran. Dan ini sudah ada yang mencoba, itu betul. Dia punya tetangga. Tetangga ini sering mendolimi dia. Dia membalas kebaikan terus, bahkan sampai nyapu pun halamannya japoni. Okay? Belum lagi kalau dia habis pergi, datang bawa oleh-oleh, dikasihkan ya. Pokoknya selalu berbaik. Lama-lama dia sungkan, akhirnya jadi sesuai dengan janjinya Quran. Masalahnya itu mau memulainya itu yang berat. Ya, ada rasa egonya. Ya. Itu egonya dibuang, kemudian Qurannya dikedepankan. Insya Allah bisa. Ya. Pernah dengar lagi ketika Rasulullah didolimi orang Yahudi tua buta. Nah, Rasulullah itu digendeng-gendeng itu tukang-tukangnya sihir. Nggih. Jadi nabi-nabi dulu itu biasa ya, diloklono para pembesar dulu itu biasa. Tapi karena justru malah Rasulullah membalas dengan menyuapi secara lemah lembut, dan itu tidak hanya sekali, berkali-kali sampai Rasulullah wafat. Ya, ketika Rasulullah wafat si Yahudi itu belum tahu, tahunya setelah digantikan oleh Umar apa Abu Bakar. Ya wis pokoke sahabat Rasul ya. Terasa loh. Ini biasanya yang nyuap saya itu dengan lemah lembut. Ya. Ini kok kasar. Nah yang biasa lemah lembut itu kemana? Itu Rasulullah yang zaman olo-olo ya wafat. Kaget dia. Ya Allah ya. Sing tak olo-olo ternyata Rasulullah membalas kebaikan tiap hari dengan lemah lembut, nyuapin makanan. Akhirnya dia menyatakan, wes, aku saiki masuk Islam. Jadi suatu yang jahat bisa dibalas dengan kebaikan, insya Allah bisa berubah. Ya, coba latihan mendekati, ya, misalnya, ya siapalah yang jaga, ya, insya Allah pasti berubah ya. Kasar dibalas dengan lembut. Ya, kalau kasar dibalas dengan kasar nanti bisa patah ya. Kalau dibalas dengan lembut insya Allah jadi lunak ya. Lagi dilihat bahwa dulu Rasulullah pernah dijadi orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah menasihati, wis Muhammad maafno wong iku ya. Padahal itu orang yang beda agama. Apalagi sesama muslim, ojo dendam walau beda paham. Ya ojo dendam, masya jauh dari Quran itu. Quran yang Rasulullah, ya. Akalnya Rasul itu Quran.
plek. Yang penting itu akhlaknya bagaimana kurang. Rasulullah dinasihati Allah wis ta mat Muhammad maafno wong iku. Baik Yahudi maupun Nasrani maafno wis gak usah dipikir kalau sekarang buat apa aku pikirin. Ngoten nggih. Coba dilihat surat 5. Mangke di anu ya di surat 5 ayat 13. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Zaman Rasulullah ya banyak orang yang mengkhianatinya. Hanya sekelompok kecil yang tidak mengkhianati. Wis ta Muhammad, maafno mereka itu. Ya biarkan mereka. Masya Allah. Nggih. Padahal itu orang yang beda. Apalagi sesama muslim hanya beda baju. Oke, jadi nggak mau menegur, nggak mau ditegur piye terusan. Ayo. Ego. Ego. Sama muslim tidak mau saling memaafkan. Dengan orang non-muslim saja Allah menyuruh sama maafno. Allah yang nyuruh. Nah, soal kejahatan dibalas dengan kebaikan masih ada beberapa ayat ya. Coba saya tunjukkan surat 13. Surat 13 ayat 22 ya. Ini singkat padat tinggal mengamalkan nggih. Mari ngaji langsung praktek. Ya. Sapa wae sing pernah ya jati dolimi wis jangan dimaafno nek iso paranono jan ngopi ya bosono pisan ya. Terus ngomong sing apik-apik aja ngomong sing elek ya. Ayo monggo. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Tempat kesudahan yang baik itu surga. Siapa yang membalas kejahatan dengan kebaikan? Mereka itulah orang yang mendapatkan tempat akibat yang baik, kesudahan yang baik. Surga wis jelas di Quran. Ayo dijalani. Ojo igune dibuang. Ya. Biar bisa memaafkan siapapun, walaupun itu bawaannya. Ya. Pembantunya misalkan. Wis pokoknya siapapun orangnya. Allah menjanjikan apa? Tempat kesudahan yang baik. Surga, enggak mungkin neraka, sampai ke surga. Oh, kadang banyak itu. Sampai ini kurang-kurang. Wes, ya. Kapan mana? Aku harus bisa mulai sekarang. Ngaten nggih? Biasanya anak muda itu darah tinggi ya. Darahnya apa? Darah muda. Biasanya anak muda ini masih belum bisa, ya. Darahnya muda. Ya. Langsung bales. Nah, ya. Jadi nek bales hanya dapat logo. Ya. Ini ada tawaran yang sangat Masya Allah, istimewa. Memaafkan dan berbuat baik. Pokoknya balaslah kejadian dengan yang lebih baik. Jelas mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kesudahan yang baik. Satu lagi ya, Penatan ya. Satu lagi surat 28.
dua lagi sih. Surah 28 ayat 54. Ayo yang sudah ketemu biar cepat. 24. 54. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Mereka menolak kejahatan dengan Masya Allah, berapa banyak ayatnya yang satu itu. Nah, kebaikan itu nanti sama Allah ya disempurnakan setelah di akhirat dengan surga yang penuh kenikmatan abadi sempurna ya. Silakan buka surat 53 ayat 40 dan 41, ayat pendek. Surat 53 ayat 40 dan 41. Dan sesungguhnya Sesungguhnya 53 ayat 40. Iya, Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Masya Allah. Ya, besok. Jadi manisnya kekuatan atau surga sekarang ini kan masih belum kelihatan. Makanya banyak orang yang merasa berat. Iya. Beda dengan berbuat dosa. Misalkan nenggak minuman keras, kan sudah bisa dirasakan tak? Zina kan langsung bisa dirasakan tak? Tapi azabnya belum kelihatan, sehingga orang ringan melakukan itu. Ingat-ingat, ya. Perbuatan dosa langsung bisa dirasakan, ya. Contohnya misalnya zina, langsung enak tak ya? Enak apa gak enak? Enak. Oh enak sih, ya. Tapi belum kelihatan azabnya, ya. Makanya ringan melakukan. Nih, dan seterusnya ya, tak kayak contoh satu aja ya. Sebaliknya untuk surga belum kelihatan manisnya, makanya berat untuk melakukan. Gimana? Dan ini monggo kita imani, kita praktekkan ya. Jadi intinya ya, kejahatan kita balas dengan kebaikan. Mungkin sama kita itu pernah mengalami, pernah tak? Ya, saya juga pernah. Saya praktekkan ayat itu. Ternyata orang yang mendolimi saya itu sekarang akrab, betul akrab. Tadinya ketemu itu wajahnya kelihatan gak enak, Pak. Nah, wajahnya gak seger, gak manis. Kan kelihatan sih orang itu kalau wajahnya gak enak, ya. Tapi tak terus lama-lama jadi baik, ya. Sungkan sendiri. Ngerti nggih? Monggo belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Gini wow. Sekali-kali dijak ngopi bareng ya. Digosi ya. Oh, Pak. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan Allah menguatkan dan memudahkan kita untuk berbuat baik ya. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan lagi, jalan menuju surga tanpa hisab ya. Jalan menuju surga tanpa hisab.